Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha sempurna ya. Pengasih, penyayang, ya, adil, kuasa, ya pokoknya sempurna. Yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat panca indera yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan dengan nikmat panca indera ini kita mampu mensyukuri ya, semuanya tanpa terkecuali. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalaupun toh di antara kita ada yang mungkin panca inderanya kurang sempurna, tentunya kita harus tetap bersabar, ikhlas menerima semua kenyataan hidup yang kita alami. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita menerima kenyataan hidup yang kita alami, Allah akan senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaannya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena insya Allah sudah tegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita ya. Jadi kita tetap ikhlas menerima kenyataan hidup yang kita alami ini dengan penuh tawakal, bahwasanya inilah terbaik jalan hidup yang kita alami menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Manusia itu mempunyai usaha, mempunyai rencana ya, mempunyai cita-cita, keinginan, boleh-boleh saja. Bahkan apapun yang kita ingini, boleh-boleh saja kita miliki. Tetapi perlu diingat bahwa apa-apa yang kita miliki itu hakikatnya kepunyaan Allah ya. Bahwa suatu saat kita sendiri pun itu juga kepunyaan Allah. Ingatlah, boleh kita memiliki harta benda sebanyak-banyak, tapi ingat bahwa suatu saat harta benda tersebut akan ditinggalkan ya. Boleh punya mobil, rumah ya, punya alat-alat rumah tangga yang serba modern, punya perhiasan yang serba mewah, boleh-boleh saja. Tetapi perlu diingat bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki itu hakikatnya milik Allah, dan kita pun hakikatnya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mensikapi hidup dan kehidupan kita ada 3 hal yang perlu kita perdalam, perlu kita pahami ya. Di antaranya ya seperti halnya sabar, syukur, dan ikhlas ya. Sabar, kemudian syukur, ikhlas. Nah, ketiga hal tersebut akan kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah seseorang apabila bertakwa tentunya memiliki sifat sabar, memiliki sifat syukur ya, syukur, dan memiliki sifat ikhlas. Ini keterkaitan dengan ketakwaan yang ia miliki, dalam arti ya takwa yang sebenarnya. Karena orang yang bertakwa biasanya itu ya dia berjiwa
sabar. Ya, sabar. Terhadap apapun kondisi dunia, sabar. Sabar di sini bukan berarti tidak punya keinginan untuk maju. Tetap dia berkeinginan untuk maju. Diberi sakit mungkin ya, tetap sabar. Nah, di sini sabar bukan berarti pasrah begitu saja, tapi punya keinginan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Ya, kecuali mati, kalau mati udah ada obatnya. Jadi siapapun kita kalau merasakan sakit, ya kita harus mencari obatnya. Nah, kalau sakit hati ini ya, kalau sakit hati ini lain lagi. Kalau sakit hati ya, itu obatnya ada 5 ya. Itu kalau sakit hati khusus bagi kaum muslimin muslimat ya. Kalau sakit hati sering kita dengar, sering kita paham, bahkan kita hafal ya. Misalnya sakit hati ataupun obat hati ya. Obat hati itu ada 5 diantaranya ya. Hendaknya perbanyak membaca Al-Quran ya. Kemudian bukan hanya membaca saja, tetapi hendaknya kita mengerti, mengetahui, memahami apa isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Dengan kata lain, kita mengerti artinya. Bukan percuma kita membaca tapi nggak ngerti artinya, bukan percuma, tetapi sebaiknya ya, membaca Al-Quran itu kita juga mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Insya Allah ya, kalau kita sudah mengerti makna yang terkandung di dalamnya, insya Allah ya, kita akan dapat mengamalkan isi kandungan tersebut. Samping itu obat hati yang lain ya, diantaranya juga setelah kita membaca Al-Quran, kita juga hendaknya sholat malam ya. Sholat malam dalam artian di sini sholat tahajud. Allah perintahkan ya, supaya kita mengerjakan sholat tahajud sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Rasulullah SAW senantiasa amalkan ibadah sholat tahajud ya. Sholat yang dikerjakan pada malam hari sepertiga malam, ataupun sholat yang dilaksanakan setelah kita tidur. Setelah kita tidur, kita bangun mengerjakan sholat tahajud. Tuh ya, di samping kita baca Al-Quran, Rasulullah mengerjakan sholat malam. Kemudian kita di dalam bermasyarakat, dalam bergaul, hendaknya kita mencari teman yang baik ya. Dalam artian kalau bisa ya orang-orang soleh kita dijadikan teman, jadikan orang soleh itu sebagai teman. Jangan justru dimusuhi ya, orang-orang soleh justru dimusuhi, jangan. Tetapi ya, orang soleh itu perlu kita dekati, perlu kita ajak bicara dengan baik ya. Tukar informasi, tukar pengalaman ya. Tukar sudut pandang ya, kita ajak, kita rangkul untuk bekerja sama ya. Udah ada 3 itu ya, itu katanya membaca Al-Quran, kemudian kerjakan sholat malam ya. Kemudian berkumpul kita dengan orang-orang yang baik ya. Dalam artian orang-orang yang soleh. Kemudian berikutnya obat hati berikutnya adalah ya,
hendaknya kita berpuasa. Ya, puasa dalam arti ya bisa puasa Ramadan, puasa wajib, ya. Puasa yang lain ada ya, puasa Nabi Daud ya, ada puasa Rasulullah itu Senin Kamis ya, itu juga puasa. Dalam artian kita isi perut kita ya sebatas bisa kita beraktivitas. Ya, jangan kita istilahnya itu makan terlalu banyak, karena dampaknya juga nggak baik terhadap keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Ya. Kalau bisa ya kita berpuasa seminggu. Kalau hari-hari biasa itu ya Senin Kamis. Ya. Ada juga yang sehari puasa, sehari tidak ada. Ya. Kalau Ramadan memang ya wajib bagi yang mampu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita berpuasa, ya, biasanya orang berpuasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, biasanya seperti itu. Nafsu amarah diajak bertengkar pun ya, seandainya ada yang macam bertengkar, maaf saya lagi puasa. Diajak bertengkar lagi, maaf saya lagi puasa. Diajak bertengkar lagi, tetap ya kita bilang maaf lagi puasa. Bukan berarti lemah sebenarnya ya. Ya kalau udah 3 kali kita diajak ya melakukan kejelekan, ya, bertengkar kan jelek, nggak pakai. Ya, kalau selama kita istilahnya itu diinjek orang aja, seolah-olah kita, maaf ini kaki saya pinjak. Tapi kalau sudah 1 kali diingatkan ya kaki saya diinjak, tetap diinjak ya kita injek genti ya, kita injek genti. Bukan berarti kita itu lemah, kemudian terus kita mengalah terus, bukan ya. Tapi kita mengalah sebenarnya demi untuk kebaikan. Ya. Tapi kalau kita mengalah justru diinjak-injak ya apa boleh buat. Selagi kita mampu kita lawan, tetapi kalau kita nggak mampu ya kita mencari teman untuk bisa mengajak melawan supaya kita menang. Ya, bukan berarti Islam itu terus mengajarkan hal-hal yang tidak baik, kebaikan yang diajarkan. Ya. Tapi kalau orang diajak kebaikan nggak mau, ya udah nggak apa-apa ya, kita sebatas mengajak. Nggak ada kita istilahnya itu tindak lanjut setelah nggak mau diajak terus kita musuhi, nggak. Tapi kita sekedar hanya mengajak. Kemudian berikutnya berzikir ya, zikir. Kalau malam diperpanjang zikirnya itu pada hati. Ya, sebenarnya bukan hanya malam saja, tetapi ya, ingat Allah ataupun zikrullah itu setiap saat. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bertolak dari takwa. Ya. Seperti tadi ya, ada 3 hal, tentunya sabar ya, dalam mensikapi hidup dan kehidupan kita ini, senantiasa juga bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ikhlas ya. Ataupun tawakal juga ya, itu keterkaitan dengan menerima semua ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketiga hal ya, hidup ini dapat kita lalui dengan penuh kesabaran ya, penuh keikhlasan ya, penuh syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki secara istiqomah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.